Arsy. Halo, nama aku Caca. Perkenalkan, nama saya Akmal. Perkenalkan, nama saya Auzi. Halo, perkenalkan nama aku Leni. Halo, perkenalkan nama saya Tama. Halo, perkenalkan nama aku Nadia. Halo, nama aku Keisha. Ci, lagi ngapain sih? Ini baca K3 nih. Oh, ketiga tuh apa? Jadi K3 tuh Apa itu SMK 3? SMK 3 adalah sistem yang dapat dijadikan sebagai pengendali sebuah bahaya yang mungkin timbul pada lingkungan kerja dan berpotensi mengganggu kesejahteraan para pekerja. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Terdapat pada pasal 7 ayat 1. Kecelakaan kerja harus memenuhi unsur adanya roda paksa yang dibuktikan dengan adanya cedera atau jejas atau luka pada bagian tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian. Ayat 2, kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi poin A, kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan atau di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Poin B, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui. Poin C, kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah dan atau untuk kepentingan perusahaan dan atau pemberi kerja atau ada kaitannya dengan pekerjaan. Poin D, kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melakukan hal-hal penting dan atau mendesak atas seizin atau sepengetahuan pemberi kerja. Poin E, PAK atau poin F, meninggal dunia mendadak akibat kerja. Ayat 3. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B diperhitungkan sejak pekerja keluar dari rumah. Ayat 4. Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, huruf C, dan huruf D, pembuktiannya harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian atau 2 orang saksi yang mengetahui kejadian kecelakaan. Ayat 5. Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, pembuktiannya harus disertai dengan adanya surat perintah atau tugas. Ayat 6. Meninggal dunia mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F harus memenuhi persyaratan. Poin A. Pada saat bekerja di tempat kerja, seorang pekerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya. Atau poin B, pada saat bekerja di tempat kerja, seorang pekerja mendapat serangan penyakit, kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan dan meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 24 jam dari saat terjadinya serangan penyakit. Kondisi lain yang termasuk dalam kriteria kecelakaan kerja meliputi yang pertama, kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja lembur yang dibuktikan dengan surat perintah lembur. Dan yang kedua, kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan pemberi kerja yang dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan. Lalu yang ketiga, kecelakaan yang terjadi pada waktu peserta sedang menjalankan cuti dan mendapat panggilan atau tugas dari pemberi kerja dengan cakupan perlindungannya meliputi perjalanan pergi dan pulang untuk memenuhi panggilan tersebut. Lalu di poin keempat, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari base camp atau anjungan yang berada di tempat kerja menuju ke tempat tinggal pekerja untuk menjalani istirahat yang dibuktikan dengan keterangan perusahaan dan jadwal kerja. Atau di poin kelima, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang melalui jalan yang biasa dilalui pekerja yang setiap akhir pekan kembali ke rumah atau tempat tinggal yang sebenarnya. Bagaimana cara kita mencegah kecelakaan? Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan dari setiap pekerjaan atau kegiatan berbahaya.
Yang kedua, memberikan pertolongan dalam kecelakaan menyangkut aspek P3K atau pertolongan jika terjadi kecelakaan termasuk rescue dan pertolongan korban. Yang ketiga, memberikan alat pelindung diri bagi pekerja berkaitan dengan penyediaan alat keselamatan yang sesuai untuk pekerja. Yang keempat, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan, angin, cuaca sinar, atau radiasi